Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kembali kita bersama-sama memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati kita dan biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita, lewat sembah kita kepada Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 171 berkata, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu yang tetap ada dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, hati kami hanya tertuju kepadamu. Pujian kami hanya terarah kepadamu. Hati kami hanya terangkat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kuasa kasih Allah. Bahkan kami menerima mujizat setiap saat di hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi memuji, menyembah-Mu, sebab kasih setiamu yang lebih daripada hidup yang akan menuntun kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari sekali lagi kita katakan sama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan
Siapakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Biarlah lidah kami, bibir kami tetap memuji-muji Engkau ya Tuhan. Di tengah segala keadaan kami Tuhan, hati kami hanya mau tertuju kepadamu. Kami merindukan kuasa Allah Roh Kudus yang menempati hati kami yang paling dalam, yang membuat kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan, yang membuat lidah bibir kami boleh tetap memuliakan Tuhan, yang membuat pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sekali lagi katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memejamkan mata kita sejenak. Dan hari ini kita bersama-sama menaikkan doa kita dalam syafaatnya. Berdoa untuk mereka-mereka yang hari ini terkena dampak daripada virus corona ini. Bukan saja mereka yang sakit, tetapi mereka-mereka yang terkena dampak ekonomi, kehidupan yang butuh perjuangan yang luar biasa. Dan mari hari ini kita berdoa buat mereka, supaya sungguh-sungguh Tuhan mulai memberikan terus kekuatan demi kekuatannya, sehingga pengharapan dalam setiap hidup manusia boleh hanya tertuju kepada Allah yang memang hanya menjadi sumber kekuatan itu. Bapa, hari ini kami berdoa membawa semua umat manusia Tuhan. Apapun latar belakang mereka,
Tapi kalau hari ini Tuhan kedapatan mereka sedang mengalami pergumulan yang luar biasa akibat dari dampak COVID Corona ini Tuhan, maka kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, curahkan kuasa-Mu untuk mereka Tuhan. Limpahkan kasih-Mu buat mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka mencari kebenaran itu, yang sanggup menolong mereka, memberi kekuatan, mereka boleh dapatkan itu di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, mari beracaralah di semua hal yang sedang dialami. Ketika kami lemah, maka Engkau melimpahkan kekuatan. Ketika kami berputus asa, maka Engkau yang melimpahkan pengharapan itu Tuhan. Dan pakai kami semua Bapa, setiap anak-anak-Mu menjadi saluran kekuatan buat mereka yang membutuhkan. Lewat doa kami, lewat tindakan kami, agar sungguh nyata tangan Allah bekerja melalui kami semua. Berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, lingkungan kami, para tetangga kami, agar mereka Tuhan boleh mendapat kekuatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dan memberi kemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang mengatakan bahwa kita diberi kemenangan oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap saat Tuhan menganugerahkan kemenangan itu dalam hidup kita. Satu nyanyian pujian dari nyanyian pujian nomor 323 berkata, menanglah dalam Yesus. Mari kita naikkan pujian ini menjadi keyakinan kita bahwa kemenangan itu Tuhan berikan buat kita. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya
di dalam darahnya. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah yang memberi kemenangan buat kita. Firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Dan mari kita bersama-sama menikmati kuasa firman Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena Tuhan bertindak. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan,
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita boleh tiba di minggu pertama di bulan Juni ini. Kita bersyukur karena tanggal 7 hari ini Tuhan menolong saudara dan saya untuk memasuki satu ibadah yang masih sama, tetap masih berupa daring atau online, dan kita berdoa dalam tempo yang tidak terlalu lama kita dapat bersekutu bersama-sama di gereja. Dan tema kita sepanjang bulan ini adalah memuliakan Tuhan melalui mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus membantu dan menopang kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang rasul Tuhan Yesus bernama Yakobus menulis perihal lidah atau perihal mulut ini dalam satu ayat yang cukup terkenal di Yakobus pasal yang ketiga itu. Jadi tema kita hari ini adalah muliakan Allah dengan mulut kita. Mari kita belajar bersama-sama memuliakan Allah dengan mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mendengarkan Yakobus pasal yang kedua ini, Yakobus pasal yang ketiga ini, kita melihat bersama-sama satu kebenaran yang penting sekali dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dalam Yakobus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 12, Rasul Yakobus memulainya itu dengan begitu manis sekali dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Saya bacakan Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa yang kita percayai di dalam alam metafisik kita, di dalam sikap-sikap hati kita, di dalam sikap-sikap batin kita, outputnya, keluarnya di dalam perbuatan yang nyata. Jadi pengakuan iman itu harus sama dengan perbuatan iman. Saudara, waktu kita belajar bagian ini, kita ditolong oleh Rasul Yakobus tentang bagaimana memuliakan Allah dalam perkataan, dalam mulut, dalam lidah, dalam tutur kata kita. Rasul Yakobus menyampaikan dalam pasal yang ketiga, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dulu. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dalam tubuh, namun memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
Saudara, Yakobus mengajarkan dari pasal yang ketiga ini sebetulnya ada 3 hal yang penting, yaitu bagaimana kita mengendalikan hidup kita, bagaimana kita mengelola lidah kita, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan lidah kita. Dari bagian ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengendalikan. Kendali. Wah, luar biasa sekali. Tadi ayat yang saya baca ayat 1 sampai 5 itu mengajarkan tentang kendali. Bagaimana saudara dan saya mengendalikan tutur kata mulut saudara. Itu tidak berarti saudara tidak boleh menjadi guru, bukan maksudnya. Itu berarti saudara dan saya diminta oleh ayat 1 itu untuk mengingat bahwa ada tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar bagi seorang guru, pengajar, pendeta, pemimpin di keluarga, pemimpin di kelas tempat saudara sekolah, pemimpin di masyarakat, presiden, wali kota, bupati, atau siapapun. Ada beban yang begitu berat karena Anda sekarang apa yang Anda katakan itu akan mempengaruhi begitu banyak hal. Itu maksud dari ayat 1, bukan berarti orang nggak usah jadi guru, enggak. Tapi artinya seorang punya tanggung jawab dalam ucapannya yang dapat mempengaruhi banyak hal. Saudara dan saya, mari kita belajar bersama-sama mengendalikan, pengendalian dari mulut kita, dari kata-kata kita. Rasul Yakobus melanjutkan bahwa pengendalian itu, kata Rasul Yakobus, diumpamakan dalam 3 hal. 1, kekang kuda, kemudi kapal, dan api yang kecil. Ayat 3, 4, dan 5 bilang begitu. Lihat saja kuda dikendalikan oleh kekang. Anda tentu tahu maksudnya. Di bulan puasa yang lalu ada banyak anak-anak di daerah kami yang naik kuda, dan pedagang pemelihara kuda entah dari mana sering datang ke kampung kami, dan mereka menjajakan kuda dan anak-anak berjalan. Dan semua kuda ada kendalinya. Ada tali di mulut dan ada kekang yang dipakai di kuda-kuda itu. Saudara dan saya, kendali kuda adalah kekang yang bagus. Saudara dan saya diminta untuk mengendalikan perkataan kita, dan juga disampaikan di ayat yang keempat, seperti kemudinya kecil. Kapal yang sebesar, misalnya kapal-kapal Indonesia buatan Jerman seperti Kelimutu, kapal-kapal Rinjani, kapal-kapal passenger ship yang bisa memuat 2.000 orang. Saudara, besar kapalnya, tapi kemudinya tidak sebesar kapalnya. Kemudinya hanya kecil saja. Saudara, kita belajar bersama-sama bahwa pengendalian diri itu dilakukan dari hal-hal yang kecil. Sesuatu yang kecil, yaitu lidah saudara. Saudara dapat mengendalikan hidup saudara. Saudara dan saya mari belajar mengendalikan seperti kekang kuda, mengendalikan seperti kemudi kapal, dan seperti api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Luar biasa sekali ya, pengendalian diri melalui perkataan itu diumpamakan dalam 3 hal itu. Artinya saudara dan saya belajar bersama-sama pada hari ini untuk belajar mengendalikan lidah saudara dan saya. Karena di dalam lidah saudara dan saya terletak nasib orang lain juga. Terletak bagaimana anak-anak saudara meniru saudara. Terletak bagaimana murid-murid saudara meniru saudara dan saya. Jadi mari kita belajar mengendalikan lidah kita, dan Allah Roh Kudus akan menolong saudara. Yang kedua saudara, Yakobus mengajar untuk mengelola. Ayat berikutnya di ayat 8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi hal yang kedua yang kemudian penting adalah kelola lidahmu. Kendali dan kelola. Kelolalah lidahmu. Kelolalah perkataanmu. Kelolalah ucapanmu. Di mana engkau berdiri, di mana engkau berbicara, dengan siapa engkau berbicara, apa isi pembicaraannya. Pikir baru ucap.
Saudara dan saya belajar bersama-sama dari bagian ini. Ayat ini mengajar kepada kita sesungguhnya kita belajar dijelaskan oleh firman Tuhan ini, kendalikanlah lidah saudara. Lidah saudara itu bisa menjadi racun, tapi juga bisa menjadi obat. Ayat 8 bilang begitu. Lidah saudara itu bisa menjadi racun, tapi sekaligus dia bisa menjadi obat. Ya, lidah saudara bisa melukai, lidah saudara juga bisa mengobati. Karena itu mari mengelola perkataan dan tutur kata kita. Bagian yang kedua, lidah saudara itu juga bisa memberkati. Ayat yang ke-10 bilang begitu, lidah saudara juga bisa memberkati, tapi juga lidah saudara bisa mengutuki. Luar biasa kan? Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang lain, dari mulut yang satu lagi juga keluar kutuk. Berkat dan kutuk dalam satu mulut. Saudara dan saya belajar bersama-sama. Wah, ini menolong kita mengerti. Yang ketiga diumpamakan, dijelaskan lagi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit, air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah satu sumber itu mendatangkan air tawar sekaligus air yang pahit? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa artinya bagian ini mengajar kepada kita bahwa pengelolaan lidah kita itu sangat tergantung juga dari hati kita. Siapa yang berkuasa di hatimu? Kalau yang berkuasa Yesus di hatimu, maka egoisme aku akan turun. Dia tidak akan menguasai saudara. Jadi waktu kita belajar dari bagian kelola hidup ini, kelola lidah saudara dan saya, ingatlah lidah saudara bisa menjadi kutukan dan lidah saudara bisa menjadi berkat. Ingatlah juga lidah saudara bisa menjadi sumber air yang bagus, bisa juga menjadi sumber air yang buruk. Ingatlah lidah saudara juga bisa menjadi racun, tapi juga bisa menjadi obat. Ya, coba saudara lihat anak-anak kalau melakukan disuruh oleh mamahnya ambilkan teh untuk mama, dia mengambil teh lalu anaknya berjalan, lalu anaknya tersandung dan tehnya tumpah, lalu mamahnya bilang kamu anak bodoh. Kira-kira anak saudara akan bersikap seperti apa? Di otaknya tercantum saya memang bodoh, cek mama, kata mama, ya. Tapi kalau saudara melihat anak saudara terjatuh dan saudara bilang, aduh nah nggak apa-apa nanti kita pel sama-sama. Kamu pasti bisa nanti lain kali kamu bisa berhasil. Saudara menolong anak-anak saudara. Mengelola perkataan saudara akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi begitu banyak orang. Saya ingin membacakan satu Amsal yang menarik sekali dari Amsal 21 ayat 23 sehubungan dengan seluruh apa yang kita bahas pada hari ini. Amsal 21 ayat 23 itu menarik sekali untuk kita bersama-sama memahami bagian ayat yang tentang pengelolaan dan pengendalian diri kita. Amsal 21 saya bacakan untuk Ibu Bapak Saudara, ayat yang ke-23 bunyinya begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saya ulangi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau Anda tidak ingin sukar, peliharalah lidahmu, kelolalah lidahmu, tata pembicaraan lidah saudara akan menolong saudara mengelola hidup saudara. Ada banyak orang yang jatuh di dalam kesukaran sebetulnya bukan karena suasananya susah, bukan karena hidupnya tertekan, bukan karena apapun, tapi karena memang tidak bisa jaga omongannya, nggak bisa jaga perkataannya. Kata sebuah iklan, mulutmu harimaumu, kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita belajar mengelola hidup kita. Mengelola perkataan kita. Kelola. Yang terakhir, kalau yang pertama kita belajar tentang kendalikan lidah saudara. Kelola lidah saudara. Karena lidah saudara yang dikendalikan itu seperti api, seperti kekang kuda, seperti apa lagi? Seperti kemudi kapal.
seperti api, seperti kekang kuda, seperti kemudi kapal. Dan saudara harus mengelola karena lidah saudara bisa menjadi racun atau bisa menjadi obat. Dan yang terakhir, kalau ini ada kendali, ini ada kelola, ayat yang terakhir di bagian ini dibilang begini, saudara-saudaraku, adakah pohon dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah anggur? Ini apa artinya? Artinya saudara dan saya juga harus ada kendali, ada kelola, ada pertanggungjawaban. Kendali, kelola, dan pertanggungjawaban. Setiap orang harus mengingat bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh perkataannya. Saudara dan saya, suatu kali Yesus jalan-jalan dan Yesus heran nih pohon ara ini tidak pernah berbuah. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Ya saudara mungkin ingat ya, setiap pohon jeruk pasti berbuah jeruk. Betul? Anda menanam biji kangkung, Anda akan menuai pohon kangkung, sayur kangkung. Jadi waktu kita belajar bersama-sama bagian ini, semua orang harus bertanggung jawab terhadap lidahnya. Apalagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya harus bertanggung jawab membangun hidup saudara di atas kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya baca satu ayat lagi, ayat 2. Ke Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Saudara melihat ya, bahwa dalam pertanggungan jawab itu Tuhan hanya meminta kepada saudara dan saya bahwa saudara harus menghasilkan buah yang sesuai dengan iman saudara. Sederhana sekali. Firman Tuhan ini menolong kita mengerti. Kalau saudara dan saya tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam pasal 2 tadi ayat yang ke-26, keseimbangan antara iman dan perbuatan, artinya saudara gagal karena perkataan saudara tidak sama dengan kepercayaan saudara. Dari bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa waktu kita memikirkan tentang menggunakan lidah, saudara berarti berpikir tentang bagaimana saudara mengendalikan perkataan-perkataanmu. Bagaimana saudara dan saya mengelola perkataan-perkataanmu. Memang kadang-kadang dalam pengelolaan perkataan-perkataan kita seringkali lupa. Oh Pak, maaf saya keceplosan. Tapi tahukah saudara sesuatu yang kita sebut keceplosan itu, walaupun sudah ditarik kembali dengan ini saya menarik kembali keceplosan saya, tetap keceplosan itu bisa melukai hati orang dan belum tentu sembuh dalam tempo yang singkat. Saudara melihat bahwa bagaimana pengendalian dan pengelolaan itu sebabnya kata Rasul Yakobus, barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah seorang yang sempurna. Kepercayaannya juga harusnya jadi kepercayaan yang baik. Imannya itu terukur dan terlihat dari apa yang dia percayai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertamasya sebentar mengakhiri firman Tuhan ini. Saya ingin bertamasya sebentar kepada kepada kitab Amsal Soleman yang begitu banyak. Saya kira seorang seperti Soleman, Nabi Soleman atau Raja Soleman adalah seorang yang sangat luar biasa ya. Dia pernah menjadi pangeran, dia pernah menjadi seorang pelajar yang baik, dia akhirnya menjadi raja. Dan Salomo diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan dan dia menulis begitu banyak hal yang luar biasa juga. Contohnya saja
Saya ingin memisahkan ya antara yang positif dan yang negatif. Mungkin hanya satu dua, yang positif dan yang negatif. Contohnya, saudara, tentang perkataan di Amsal 15 ayat yang keempat, lidah yang lembut, lidah yang baik itu memberi semangat, tapi lidah curang itu menyakitkan hati. Lidah yang lembut itu membangkitkan semangat, lidah yang curang itu menyakitkan hati. Lidah lembut. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lidah yang baik. Ya, itu memberi semangat. Amsal ini menolong kita mengerti. Ya. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah yang lembut memberi semangat, tapi lidah yang curang, ini yang negatif ya. Lidah curang, dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan lidah yang menyakitkan, yang suka berkata-kata sakit. Lidah yang curang itu membuat luka hati. Lidah yang curang katanya melemahkan hasrat. Saudara tahu hasrat? Hasrat itu keinginan orang pun bisa jatuh sampai pada dia tidak dapat lagi melakukan sesuatu yang baik karena dicela, karena dihina. Sulaiman mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang penting, lidah lembut membangkitkan semangat, tapi lidah yang curang melemahkan hasrat. Orang mau belajar aja, orang nggak bisa belajar lagi karena teringat kata-kata yang tidak baik, yang terluka di hatinya. Saudara dan saya, mari kita belajar bersama-sama bagian-bagian yang penting ini. Ada satu ayat lagi dari Amsal 10. Dari Amsal 10. Dari Amsal 10, saudara, ayat yang ke-11. Bilang begini. Mulut orang benar itu membawa hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar. Mulut orang benar membawa hikmat. Tapi lidah bercabang, waduh, ada lidah bercabang. Lidah bercabang katanya apa? Akan dikerat, akan dipotong. Amsal perbandingan ini menolong kita mengerti baik, buruk, menolong kita mengerti prinsip kendali, kelola, pertanggungan jawab. Mulut orang benar itu membuat hikmat, membawa hikmat, membawa kegembiraan, keriangan. Tetapi lidah bercabang itu apa sih? Lidah yang ada satu bagian dari Amsal juga adalah bibir yang dolak-dalik, katanya. Amsal 4 ayat 24, bibir yang orang benar itu memelihara hidup, tapi bibir yang dolak-dalik itu melukai begitu banyak orang. Bibir yang serong, bibir yang curang, Amsal 4:24, melukai banyak orang. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Orang yang bibirnya dolak-dalik, tidak punya prinsip, ya, mencela-mencela, bercabang, ya, kepada si ini dia bilang begini, kepada si anu dia bilang begini. Saudara, lidah yang bercabang akan dikerat. Jadi dari bagian ini, dua bagian ini kita belajar prinsip-prinsip. Mari kita mengendalikan lidah kita, mari kita mengelola kata-kata kita, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Anda harus dicocokkan apakah iman saudara cocok dengan buahnya. Apakah perkataan saudara dan saya cocok dengan kepercayaan saudara dan saya. Dan saudara dan saya belajar satu simulasi di bagian ini. Bahwa kalau saudara lidahnya lembut, lidahnya baik, membangkitkan semangat. Tapi lidah yang curang itu melemahkan hasrat. Mulut orang yang benar itu memberikan pengetahuan, memberikan hikmat.
Tapi mulut orang yang bercabang, yang tidak punya prinsip, kesana ngomong gini, kesini ngomong gini, dia akan dipotong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengingat, muliakanlah Allah dalam hidupmu, yaitu kendalikan lidahmu, kelola perkataanmu, karena semuanya itu harus ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah jemaat-Mu ditolong pada bulan ini memasuki masa-masa di mana anak-anak-Mu belajar memuliakan Tuhan dengan perkataannya. Biarlah kami juga belajar memuliakan Engkau dalam perkataan kami. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami dapat menjadi murid-Mu yang lebih hari, lebih berkualitas, terutama di dalam perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita katakan. Lelah dan kataukah jiwamu, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Oh, pandanglah pada Yesus, sama-sama katakan. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang akan membawa kami mulai hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kami boleh tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Immanuel, kita sebut
Immanuel, kita sebut Immanuel, kita sebut Immanuel. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.